Hai. Halo semua. Halo. Hai. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Sebelumnya, aku mau ngenalin dulu nih siapa saja anggota kelompok 6. Yang pertama ada aku sendiri, yaitu Pira Fitriani dari Prodi Teknik Kimia. Yeay. Yang kedua ada Marlin Novitasari dari Prodi Teknik Kimia juga loh. Hai. Kemudian yang ketiga ada Kiki Dea dari Lia Ruswanto dari Prodi Teknik Kimia juga. Halo semua. Yang keempat ada Lulu Inaita Boru Pulawi dari Prodi Teknik Kimia juga loh. Halo semuanya. Yang kelima ada Kanisa Boru Perangin-angin dari Prodi apa ya? Prodi Teknik Kimia juga dong. Hai semuanya. Kemudian yang keenam ada Ara Ananta dari Prodi Teknik Kimia juga. Halo semua. Dan yang ketujuh, ini beda sendiri sih prodinya, ada Destiana Fajerin dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo. Oke guys, jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang poster biomimikri yang telah kami buat. Nah, ini dia posternya, gimana? Bagus kan? Bagus dong, tuh ungu-ungu gitu, cute banget kan? Jadi judul dari poster yang kami buat ini, judulnya adalah Lotus Villa. Lotus Villa itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak apa itu Lotus Villa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Marlin, tolong jelasin dong apa itu Lotus Villa. Oke. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau jelasin tentang Lotus Villa. Apa itu Lotus Villa? Lotus Villa berasal dari bahasa Inggris yang artinya teratai. Sedangkan villa adalah tempat penginapan sementara. Jadi, Lotus Villa adalah tempat penginapan sementara yang bangunannya menyerupai bunga teratai yang bisa mengapung di air. Tuh gitu guys. Tapi kenapa sih kok terinspirasi dari tumbuhan teratai? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak bunga bangkai atau apa gitu? Kenapa harus teratai gitu? Alasan kelompok kami memilih teratai ada sebabnya loh. Karena teratai memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Terdapat pada daun teratai yang lebar dan tipis, sehingga mempermudah penguapan air dari tanaman tersebut dan penyerapan cahaya matahari. Maka dari itu, kami terinspirasi dari tumbuhan teratai dengan menginovasi villa apung yang modern. Yap, itu dia alasan kenapa kelompok kami bisa terinspirasi dari tumbuhan teratai. Tapi kalian pada tahu nggak sih apa itu teratai? Jangan-jangan pada nggak tahu nih. Coba Ara tolong jelasin apa itu teratai, biar teman-teman yang lain juga pada tahu, biar lebih jelas. Halo semua. Di sini aku mau jelasin tentang tumbuhan teratai ini. Teratai merupakan tumbuhan air yang berasal dari suku Nymphaeaceae. Nah, di Indonesia sendiri sering disebut dengan tanaman nelumbo atau lotus. Jadi teratai mempunyai daun yang dilapisi lilin dan berwarna hijau dengan ukuran yang besar dan bundar sehingga mudah terapung di permukaan air. Daunnya lebar dan tipis sehingga mempermudah penguapan air dari tanaman tersebut. Nah, sekarang udah pada tahu kan tentang tanaman teratai? Tapi teratai itu unik ya. Dia bisa ngapung di atas air gitu, keren banget tahu. Teman-teman di sini pada tahu nggak alasan kenapa teratai bisa ngapung di air? Nah, kalau belum pada tahu, simak nih penjelasan dari Kanisa. Hai semuanya. Jadi, aku mau ngejelasin nih mengapa bunga teratai dapat mengapung di atas permukaan air. Nah, ternyata bunga teratai dapat mengapung di atas air karena batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara, di mana rongga-rongga udara ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga teratai dapat bernafas walaupun batang dan akar terendam di dalam air. Jadi hubungan Lotus Villa sama teratai yaitu Lotus Villa mengadopsi cara teratai mengapung. Yang mana teratai itu dapat mengapung karena bagian batang dan akarnya yang berongga serta daunnya yang lebar dan tipis. Sehingga pada sistem bangunan Lotus Villa, bagian dasar penampangnya akan dibuat berongga serta lebar mengikuti struktur tumbuhan dari tanaman teratai. Dengan begitu Lotus Villa dapat mengapung di air. Selanjutnya untuk material dari bangunan Lotus Villa akan dijelaskan oleh Kiki. Ayo Kiki, jelasin ya Ki. Halo semua, di sini aku mau jelasin nih tentang bahan dan material yang digunakan untuk membangun Lotus Villa. Jadi, yang pertama dan bagian dasar dari bangunan ini adalah fondasi.
yang dibangun menggunakan beton berongga sehingga dapat menyerupai batang teratai. Nah, agar bangunan tidak hanya tersapu oleh ombak, maka pondasi yang dibangun harus ditanam pada dasar perairan. Hal ini sama halnya terjadi pada akar teratai. Dan untuk lantai, kami memilih material kayu yang dilapisi oleh pelampung. Mengapa? Karena ringan dan tahan air menyerupai daun teratai. Dan untuk dinding beserta atap, kami mendesainnya menggunakan material logam dan kaca. Alasannya, karena logam memiliki bobot yang ringan dan kaca yang dapat meneruskan sinar matahari, sehingga lantai kayu tidak mudah lapuk. Nah, itu dia penjelasan mengenai material yang digunakan pada bangunan Lotus Villa ini. Dan untuk material utamanya yang digunakan yaitu beton berongga. Kok beton bisa ngapung di air ya? Nah, penjelasannya akan dijelaskan oleh Lulu. Ayo Lulu. Halo semuanya. Beton berongga itu ternyata dapat mengapung di air karena adanya rongga-rongga pada beton yang bermanfaat untuk menyalurkan air dan menyaring kotoran, sehingga beton tersebut dapat mengapung. Cakep penjelasannya. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi Lotus Villa itu adalah sebuah penginapan terapung dengan struktur bangunan yang terinspirasi dari tanaman teratai yang dapat mengapung di air. Tumbuhan teratai itu dapat mengapung karena memiliki batang dan akar yang berongga, serta daun yang lebar dan tipis. Nah, untuk material utama yang digunakan pada Lotus Villa itu adalah beton berongga dengan massa jenis kurang dari massa jenis air, sehingga si Lotus Villanya itu dapat ngapung di air gitu guys. Lotus Villa ini dapat menjadi inovasi yang sangat menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, kayaknya segitu aja deh penjelasan dari kelompok kita. Ya, udah cukup jelas kan? Udah dong, sudah singkat, padat, dan tidak jelas. Dan jelas tentunya ya. Jangan lupa untuk like video ini ya. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan pelit buat nge-share, oke? Terima kasih telah menonton. Bye.